Teman-teman, di sini ada situs tsunami WLTD Apung di mana ada kapal seberat 2.600 ton yang terdampar di pemukiman warga pada saat terjadinya tsunami tahun 2004 ataupun 19 tahun yang lalu. Dan sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam sini dan melihat beberapa tempat yang mungkin telah terjadi perubahan dari sebelumnya. Dulunya jalan ini bukan jalan seperti aspal yang mulus seperti ini. Dulunya jalan ini adalah jalan batu dan masih ada berlubang-lubang juga berbecek-becek. Karena dulu saya ingat banget jalan ini adalah jalan di mana tempat saya bekerja, hilir mudik siang dan malam selalu melewati jalan ini. Dan dulu juga ini masih ada semak-semak di sekitar sini, sehingga sekarang ketika dibuat taman seperti ini menjadi lebih bagus dan lebih indah. Dulunya jalan ini masih, nah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini masih batu-batu semuanya, dan sebelah kiri juga semak-semak. Ada beberapa rumah yang rusak, tapi kemudian sekarang sepertinya rumah-rumah yang rusak sudah direlokasi ke tempat yang lain, sehingga taman ini dibuat menjadi lebih indah. Oke, ini adalah PLTD Apung, kapal yang beratnya 2.600 ton yang dulunya terletak di kawasan pesisir, di kawasan Ulele, sekarang berada di sini dan tidak bisa lagi dipindahkan ke lokasi semula. Oke. Nah, dulu itu kalau mau bekerja kita lewat sini karena ini masih jalan setapak ataupun jalan yang masih berbatu-batu di awal-awal tsunami dulu. Jadi kalau kita mau berangkat kerja, kita pasti akan lewat sini kemudian belok kanan. Belok ke sini. Jadi kalau dulu di sini agak-agak padat gitu ya, akhirnya orang itu biasanya akan antri gitu. Jadi kayak misalnya harus ya, karena ini dua arah kan, ada dari kiri dan dari kanan juga ada mobil, ada sepeda motor yang juga ingin menggunakan jalan ini. Jadi kita kadang-kadang harus berhenti aja di sini nih. Nah, sambil naik sepeda motor atau Honda, kalau dalam bahasa Aceh itu Honda ataupun kereta, kalau di Sumatera khususnya di Aceh, tapi kalau untuk di luar Sumatera kita menyebutnya sepeda motor. Jadi kita sambil naik motor tuh bisa sambil pegangan begini. Oke. Dan ini rute yang dulunya satu-satunya. Oleh karena itu makanya kemudian ketika melihat kondisi seperti ini, saya sendiri sangat kagum, sekaligus luar biasa inisiatif dari pemerintah setempat ataupun pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat ini lebih indah. Dan rutenya begini nih, kita kemudian ambil kiri lagi. Oke, ambil kiri lagi, kemudian jalan lurus ke sana, jalan lagi. Dulu ini sebelum ini dibuat seperti ini, dulu masih rumah-rumah orang, bahkan mungkin ini pagar, ada pagar pembatas, kemudian ada rumah-rumah bekas tsunami. Jadi benar-benar seperti itu kondisinya. Dan ini adalah pemandangan, ini kan kapalnya, ini kan bawahnya nih, ini adalah masih ada celah-celah di situ ya. Kalau kita lihat, jadi kapal ini tuh memang kalau kita lihat ya speechless ya. Dulu kita nggak akan pernah menduga akan sebagus dan serapi ini dibuatnya. Nih, rutenya jadi sama tetap. Sekarang udah jadi jalan setapak, khususnya di pertamanan. Kemudian kita ambil lurus, karena memang jalannya seperti ini, dulu lurus, kemudian kita ambil kanan lagi. Oke. Nah, di sini nih kita belok kanan lagi. Jadi ini benar-benar pure jalan yang dulu pernah ada setelah tsunami. Karena sebelumnya begini, sebelum ada kapal PLTD Apung ini, jalan itu adalah lurus menembus ke sana, menembus ke sebelah kapal. Namun ketika kapal itu mendarat di sini, maka otomatis masyarakat ataupun warga kemudian akhirnya mencari jalan alternatif, yaitu dengan mengelilingi bagian depannya. Kalau ini bagian depan atau bagian belakang? Bagian belakang mungkin ya, ke bagian depan saya nggak tahu pasti. Tapi mengitari, akhirnya mengambil muter sedikit ke arah kiri. Oke. Nah, setelah itu baru kita ambil jalur lagi. Tapi di sini semua itu adalah rumah orang dan semuanya ini adalah rumah yang terkena imbas tsunami. Jadi rumahnya itu kayak begini nih. Kita akan sedikit berjalan kembali. Ini kayaknya barisan perumahan yang masih dibiarkan seperti ini wujudnya, karena pada saat tsunami itu kan rumah itu banyak yang rusak gitu ya. Mungkin kalau di daerah ini kebetulan memang Sungai Blangcut ini termasuk daerah yang cukup
parah kerusakannya, jadi bentukannya seperti ini. Oke, dan rumah-rumah ini yang kemudian dibiarkan seperti ataupun sebagaimana wujud aslinya dalam pertamanan ini. Jadi kita setiap jalan pakai jalan umum, karena tadi di sana saya bilang jalannya akses cuma satu, jalan umum doang. Jadi ini adalah rumah-rumah yang kita lihat sehari-hari dan dulu masih ada kehidupan, karena bagaimanapun orang-orang itu ketika tsunami kan mereka kembali ataupun menetap ke rumah asalnya. Ya, mereka membersihkan rumahnya sendiri atau mereka memperbaiki, merenovasi atau apapun itu gitu ya. Jadi sambil direnovasi mereka juga masih tinggal di rumah tersebut. Sehingga setiap pagi saat kita pergi kerja, kita melewati jalur ini, dan kadang-kadang ini padat juga dengan jalur dengan jalur orang pergi datang dan pergi, dan masyarakat semuanya menggunakan jalur ini. Jadi kadang-kadang di sini agak-agak tersendat gitu ya, nggak macet tapi tersendat. Jadi kadang-kadang kalau tersendat ya sudah, kita suka megangin dinding kapal apung ini. Ini nih bentukannya nih dari bawah. Yes. Nah, di tahun awal-awal tsunami itu sendiri kapal apung ini belum seperti ini bentuknya, tamannya tidak seperti ini, masih berupa kapalnya saja, tidak ada dibuat pertamanan-pertamanan serapi ini dan juga sebagus ini. Oke, ada gardu pandang, ada semacam panggung yang terbuat dari besi atau baja. Kalau di Jakarta ini kita mirip-mirip dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO, kurang lebih seperti itu bentukannya. Nah, di sini buat orang-orang ataupun wisatawan yang suka ataupun ingin mengabadikan momen atau selfie-selfie, mereka bisa naik ke situ nanti, akses itu. Kita akan naik ke atas nanti untuk melihat lebih lanjut bagaimana kondisi di atas kapal apung ini. Sebenarnya banyak juga yang sudah membuat konten tentang ini, tapi memang saya ingin membuat versi saya sendiri, sekaligus juga ingin membagi kenangan tentang jalan yang mana dulu pernah saya laluin ketika datang ataupun pergi dan pulang kerja lewat jalur ini. Dulunya juga bahkan kita pernah sebelum ini dipasangin gembok, dipasangin rantai, kita juga sempat bisa naik kapal apung itu melalui tangga ini. Jadi tangga ini tuh pernah kita naikin juga, karena akses dulu masih boleh dari sini, dan bisa dari satu lagi kayaknya. Ada 2 tangga dulu, bukan tangga seperti yang sekarang ini, di tangga yang di belakang itu bukan. Jadi dari tangga ini. Oke. Nah, buat kamu nih yang mungkin mau healing tipis-tipis, bagi yang berada di luar Aceh, kalau mau kesini itu gratis, masuk ke sini tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan taman-tamannya juga banyak dibuat yang kayak gini nih, gundukan-gundukan begini. Jadi bisa dinaikin, bisa ngambil posisi mana yang paling bagus untuk kamu foto di situ. Jadi benar-benar dibuat sedemikian rapi dan sedemikian bagus oleh pemerintah setempat. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di salah satu ikon tsunami juga. Jadi ini adalah salah satu kapal PLTD Apung yang pada saat tsunami di tanggal 26 Desember tahun 2004, kapal ini berada di pesisir Ulele, tepatnya di pesisir pantai sana. Namun pada saat itu gelombang tsunami-nya cukup keras dan cukup kuat, membawa kapal seberat 2.600 ton ini dari pesisir ke pemukiman warga yang ada di desa ataupun di Gampung Punge Blangcut, dan terbawa sekitar ya kurang lebih 4 atau 5 km dari pesisir pantai sana. Dan saat ini kapal ini berada di sini dan tidak bisa dipindahkan lagi. Jadi buat kamu yang di luar penasaran, ingin tahu dan ingin melihat langsung lokasi ini, kamu bisa datang langsung ke Punge Blangcut. Oke guys, jadi kita coba untuk mendekati kapal apung ini lagi. Dan terlihat ada beberapa pendatang ataupun pelancong yang mungkin mulai datang untuk menikmati dan menyaksikan
monumen ini. Dari situ Bu, kalau mau bagus. Oh, mau difotoin? Boleh, boleh, boleh. Nah, kebetulan pagi ini cuacanya agak bagusan, agak terang, jadi agak bagus untuk diambil kameranya. Tuh. Oke. Yes. Nih, kita akan coba melangkah sedikit ke kawasan ini. Oke. Kita kembali lagi ke jalan yang tadi sempat saya ceritakan di awal. Ini adalah jalan di mana saya dulu dan teman-teman saya kalau mau bekerja pasti kita lewatnya dari sini. Aksesnya dulu jalan ini masih batu-batu dan masih belum semulus dan sebagus aspal ini. Jadi benar-benar hanya jalan batu-batu biasa, dan kemudian di sini ada persimpangan. Kita akan ambil kanan karena di sini dulu ada kayak pagar-pagar gitu. Dulu sini masih ada pagar-pagar rumah orang. Gitu ya. Jadi kita ambil jalan sini, belok kanan. Setelah belok kanan, ini jalan. Kemudian kita biasanya ngantri di sini kalau memang kebetulan lagi padat atau lagi rame orang, maka kita akan ngantri di sini ke sana. Di tahun 2007-2008 kondisinya belum seperti ini, belum ada taman seperti ini, masih berupa kapal apung dan juga perumahan-perumahan warga. Begitu tuh, perumahan-perumahan yang hancur, tapi itu sepertinya sudah direlokasi dan sudah dipindahkan ke tempat yang lain rumahnya. Mungkin ganti rugi atau apapun mekanismenya, saya nggak terlalu paham. Tapi yang jelas ini dulu perumahan warga padat di sini, gitu ya. Perumahan yang padat, dan kemudian setiap hari kita kalau pulang pergi kerja pasti lewat sini, dan kemudian ya kita mendapati orang-orang yang masih tinggal di sini sebagian. Kita akan coba lihat salah satu rumah apung, rumah yang tinggal puing di sini. Ini juga sebelah sini juga rumah-rumah orang. Ini juga rumah. Ini juga, ini satu rumah, satu rangkaian rumah. Kita coba mengelilingi sedikit. Kebanyakan pada saat peristiwa tsunami, yang salah satu infrastruktur bangunan yang selalu utuh itu adalah WC atau toilet. Selalu utuh, dan banyak sekali saya jumpain di hari pertama dan hari selanjutnya tsunami itu selalu toilet adalah salah satu struktur bangunan yang tinggal. Dan ini juga, rumah ini juga yang tinggal toiletnya. Ini toilet, dan ini adalah dapur. Ini. Oke. Dan rumah-rumah ini dibiarkan ataupun masih tetap berada di kawasan taman, sehingga originalitasnya masih dibiarkan sedemikian rupa dan tidak diubah sama sekali. Dan ini akan dijadikan sebagai sebuah monumen atau peringatan atau sesuatu yang untuk bisa dikenang di kemudian hari. Ini adalah salah satu struktur bangunan yang lain, masih tinggal juga toiletnya. Bangunan yang ini juga kita lihat apakah ini hanya kamar-kamar saja sepertinya. Ini ruang-ruang kosong yang dulunya mungkin dijadikan sebagai sebuah kamar. Dan kembali toilet juga yang tinggal. Nah, di atas sana udah banyak ibu-ibu yang sudah naik.
menikmati suasana ataupun menikmati melihat bentuk bagian atas dari PLTD Apung ini. Kita juga akan naik ke atas karena berhubung cahaya juga lagi bagus-bagusnya, nggak terik, nggak panas, dan juga tapi pencahayaan cukup sehingga sangat bagus kalau kita juga bisa akan naik ke atas. Kita akan coba lewat tangga ini. Oke. Ini persis seperti jembatan penyeberangan orang yang ada di kota-kota besar, Jakarta dan juga kota lainnya. Jadi buat kamu yang setelah melihat video ini terinspirasi untuk datang ke Aceh, kamu bisa datang kemari. Nah, sesuatu yang sangat memorable. Kita mau naik sekarang? Oke. Kalau cuacanya begini, kayaknya semangat-semangat aja kalau kita mau naik ke atas, mau kemana pun, karena cuacanya sangat bersahabat. Ini ada gardu pandang juga, guys. Keren. Jadi buat yang suka selfie atau foto-foto bisa di gardu pandang ini.